Selamat siang. Terima kasih kepada semua mahasiswa yang sudah kami terima di Universitas Kristen Surakarta. Kami merasa bangga bahwa adik-adik ini mempercayakan kami Universitas Kristen Surakarta ini untuk mendidik menjadi lulusan yang profesional. Dan perkenalkan, saya adalah Rektor Universitas Kristen Surakarta. Saya Mardanung Padma Cahyono. Saya aslinya dari Klaten, sehingga perjalanan dari Klaten ke Solo ini kami melaju ya, nah ini butuh ekstra. Saya akan memaparkan sedikit tentang visi misi Universitas Kristen Surakarta. Visinya, perguruan tinggi yang membangun profesional yang mandiri dengan beretika luhur. Pada tahun 2025 menjadi perguruan tinggi Kristen yang unggul dalam kemandirian di bidangnya, kebersamaan, kasih, dan menghasilkan lulusan yang bersaing di tingkat nasional. Jadi kami, perguruan tinggi kami, Universitas Kristen Surakarta ini, kita akan mencetak profesional-profesional yang nantinya bisa mandiri. Setelah lulus bisa mandiri dan bekerja secara profesional, namun tidak meninggalkan etika luhur yang selalu kami tanamkan untuk setiap semesternya. Nanti di dalam perkuliahan kami akan selalu menanamkan etika-etika yang sifatnya etika luhur dan akan memberikan suatu bekal kepada mahasiswa nanti di dalam bekerja atau di dalam bermasyarakat. Ini adalah visinya. Kemudian misi dari Universitas Kristen Surakarta ini, yang pertama itu akan menghasilkan lulusan yang berkualitas, mandiri, dan mampu bekerja sama dengan orang lain. Di sini kami harapkan lulusan nanti mampu dan bekerja sama dengan orang lain. Ini. Kemudian yang kedua, menghasilkan penelitian yang berkualitas dalam mengembangkan ipteks untuk menjawab permasalahan yang bertaraf nasional. Di dalam perguruan tinggi ini mengemban 3 hal, yaitu tridharma perguruan tinggi. Yang pertama pengajaran, yang kedua adalah penelitian, yang ketiga adalah pengabdian. Nah, yang kedua ini sesuai dengan misinya, yaitu penelitian. Kami berharap nanti menghasilkan penelitian-penelitian yang memanfaatkan teknologi yang nanti akan bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di taraf nasional. Kemudian yang ketiga, menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas yang didasarkan pada penerapan ipteks. Nah, ini menghasilkan pengabdian kepada masyarakat. UKS ini berharap bisa memberikan dampak kepada masyarakat sekitar, baik itu melalui dosen-dosennya maupun mahasiswa-mahasiswanya. Kami berharap ini akan mempunyai dampak yang meluas, terutama masyarakat-masyarakat yang di sekitar kampus ini. Kemudian yang keempat, misinya adalah menghasilkan lulusan yang peka terhadap lingkungan dan masalah-masalah sekitarnya. Kami berharap lulusan nanti setelah bekerja dimanapun berada, kami berharap untuk mahasiswa lulusan UKS ini mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan mereka, sekitarnya,
sehingga dapat memberikan solusi, memberikan sumbangsih ke masyarakat sekitarnya untuk mengatasi masalah-masalah ini, sehingga berguna untuk nusa dan bangsa. Tentu saja semua ini akan dibekali dan kami akan memberikan etika luhur kepada mahasiswa-mahasiswa kami ini. Ini visi dan misi kami. Nah, kami akan memperkenalkan dalam mencapai visi misi ini. Saya sendiri tidak bisa, sehingga kami akan membutuhkan orang-orang yang bisa membantu kami. Kami akan memperkenalkan struktural kami yang ada di UKS ini, yang membantu dalam proses operasionalnya. Yang pertama itu Wakil Rektor 1, yaitu Ibu Kristiana Dananti, Sarjana Ekonomi, Magister Sains. Ini dari program studi manajemen. Ini akan membawai bidang akademik. Bidang akademik ini termasuk penelitian, pengabdian, dan pengajaran. Bu Kristiana Dananti ini memang nanti akan berurusan dengan akademik, bagaimana kurikulum, bagaimana dosen ini mengajarkan, kemudian bagaimana mahasiswa ini akan menikmati perkuliahan ini. Ini akan dipantau terus oleh Ibu Kristiana Dananti yang sebagai Wakil Rektor 1. Kemudian yang kedua, Wakil Rektor 2, yaitu Ibu Diah Ayu Puripalupi, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen. Ini juga berasal dari program studi manajemen. Beliau statusnya dosen yayasan, dosen tetap yayasan. Kemudian di bidang 2, dia membawa bidang 2, yaitu keuangan dan sarana prasarana. Jadi nanti mahasiswa ini banyak akan berhubungan dengan beliau, Ibu Diah ini. Masalah apa? Masalah SPP, masalah kegiatan-kegiatan yang mungkin berhubungan dengan dana, pembiayaan, kemudian sarana prasarana dan fasilitas-fasilitasnya. Ini akan ditangani oleh beliau. Nah, kemudian selain keuangan dan sarpras ini juga Ibu Diah ini menata di bidang SDM-nya, sumber daya manusia. Nah, ini akan dikelola oleh Ibu Diah ini. Selain itu juga nanti di tahun-tahun ini mahasiswa dan juga dosen akan dinilai kinerjanya, karena sekarang sudah mulai untuk Dikti LLDT, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi ini sudah menilai seperti apa outputnya mahasiswa itu, kinerjanya mahasiswa itu seperti apa, apakah hanya belajar saja atau ikut kegiatan-kegiatan yang disediakan di kampusnya, atau bisa jadi ikut andil di sekitarnya. Nah, ini nanti akan dinilai di sana untuk kinerja baik itu dosen maupun mahasiswa. Ini akan terkait dengan sini. Nanti selain itu juga nanti Wakil Rektor 1, 2, dan 3 juga nanti akan terkait dengan kinerja mahasiswa. Kemudian yang ketiga adalah Wakil Rektor 3. Ini Bapak Ricardus Indra Gunawan, Sarjana Teknik Pertanian, Magister Sains. Ini dari program studi Teknik Lingkungan. Statusnya dosen tetap yayasan. Nah, ini membidangi bidang 3, yaitu kemahasiswaan, kemudian kerjasama atau humas, dan juga kinerja mahasiswa tadi. Nah, di bidang 3 ini mahasiswa akan disiapkan oleh Bapak Indra ini untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang dikelola oleh Badan Eksekutif Mahasiswa
Di sana banyak UKM yang harus diikuti. Nah, ini nanti tanggung jawabnya Bapak Indrani. Kemudian juga kerjasama. Nanti kalau badan eksekutif mahasiswa bekerja sama dengan pihak lain atau apa, ini nanti akan berurusan juga dengan Wakil Rektor 3. Ini akan ditindaklanjuti atau dikoordinasi oleh Wakil Rektor 3. Nah, ini tadi ada kinerja mahasiswa atau outputnya. Nah, untuk tahun-tahun ke depan itu nanti mahasiswa akan dinilai poin-poin untuk syarat kelulusan, harus mengikuti beberapa kegiatan yang harus diikuti. Nah, ini nanti akan dikelola oleh Wakil Rektor 3. Itu yang ada di jajaran Wakil Rektor atau Rektorat. Nah, di bawahnya Rektorat itu nanti ada unit-unit kerja, antara lain salah satunya fakultas. Fakultas kita ada 3, itu Fakultas Teologi, Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi. Nah, siapa yang bersinggungan dengan fakultas-fakultas ini, yang bertanggung jawab, siapa yang nanti akan mengkoordinir dan seterusnya. Fakultas Teologi, dekannya atau di sini adalah yang mengkoordinir fakultas itu adalah Ibu Sri Wening. Nah, Ibu Sri Wening ini dari Pendidikan Agama Kristen. Beliau memimpin di Fakultas Teologi ini, nanti akan mengarahkan kemana Fakultas Teologi ini akan berkembang. Nah, Fakultas Teologi mempunyai 2 program studi. Yang pertama adalah Pendidikan Agama Kristen. Program studi Pendidikan Agama Kristen ini akan ketuai atau ketua program studinya itu Bu Magdalena Eli, sarjana Pendidikan Agama Kristen, Magister Teologi. Beliau juga pendeta dari GKJ Kerten. Ini adalah juga dulu alumni dari Universitas Surakarta, Fakultas Teologi. Ini nanti yang akan mengkoordinir di program studi Pendidikan Agama Islam. Kemudian yang kedua, program studi Pastoral Counseling. Ini adalah Ibu Eliana Setianti, sarjana Psikologi, Magister Sains. Ini nanti mahasiswa-mahasiswa Pastoral Counseling akan disiapkan di sana untuk persiapan di dalam kompetensi yang ada di program studi Pastoral Counseling. Kemudian fakultas berikutnya adalah Fakultas Teknik. Ini dekannya adalah Dr. Anda Cicik Sudaryanti Ningsih, Magister Sains. Ini dekannya. Kemudian program studi yang di bawahnya yang dikelola oleh Fakultas Teknik ini adalah program studi Informatika. Yang kedua adalah program studi Teknik Lingkungan. Untuk program studi Informatika ini diketuai oleh Ibu Retno Palumi, SSI MCS. Nah, ini yang nanti akan mengarahkan program studi Informatika ini akan pergi kemana, arahnya kemana, pengembangannya kemana. Ini adalah Ibu Retno Palumi. Kemudian program studi Teknik Lingkungan, ini adalah Bapak Yonatan Suryo Pambudi. Nah, ini nanti program studi Teknik Lingkungan banyak akan dikembangkan di sana dan akan diketuai oleh atau dikoordinir oleh Bapak Yonatan ini. Ini Fakultas Teknik. Kemudian yang terakhir adalah Fakultas Ekonomi. Nah, Fakultas Ekonomi ini dekannya untuk tahun ini adalah Ibu Endang Satyawati, sarjana Ekonomi, Magister Sains Akuntansi. Nah, beliau akan memimpin di Fakultas Ekonomi untuk nanti bisa membimbing dan mengembangkan Fakultas Ekonomi ini supaya berdampak di lingkungan, terutama untuk pengembangan ekonomi di masyarakat.
Nah, Fakultas Ekonomi ada dua program studi. Yang manajemen ini adalah diketuai oleh Ibu Lina, sarjana ekonomi magister manajemen. Ini oleh Ibu Lina ini banyak atau ahli di bidang kewirausahaannya. Nah, ini nanti Anda akan digembleng di bidang kewirausahaan. Bagaimana bisa mandiri, bisa tidak usah menggantungkan ke orang lain, tapi kita bisa untuk kewirausahaan, entrepreneurship di sini. Kemudian yang terakhir adalah program studi akuntansi. Program studi akuntansi ini akan dibimbing oleh Ibu Herna Pramesti, sarjana ekonomi, magister sains akuntansi. Ini beliaunya saat ini sedang sekolah di S3, sehingga nanti kami berharap untuk akuntansi ini pun bisa ikut berkembang dan ikut berdampak di masyarakat. Nah, ini semua yang ada di dalam UKS. Namun ada lagi beberapa yang perlu saya sampaikan juga di sini mengenai beberapa unit yang lain, tidak hanya fakultas yang ada di UKS ini. Antara lain itu pusat penelitian dan pengabdian pada masyarakat atau dikenal dengan PUSID dan P2M. Ini dikepalai oleh Bapak Elvis Umbulolo, sarjana teknik, magister teknik. Nah, ini nanti penelitian-penelitian baik itu dosen, mahasiswa, pengabdian untuk dosen dan mahasiswa ini nanti akan selalu berurusan dengan Bapak Elvis ini. Kemudian yang berikutnya adalah lab komputer. Lab komputer ini di bawah asuhan Bapak Adi Nugroho, sarjana komputer. Nah, di sini nanti akan, kalau Anda semua nanti akan menggunakan lab komputer yang ada di UKS ini, nanti bisa berhubungan dengan lab komputer Bapak Adi. Kemudian juga lab lingkungan. Lab lingkungan ini dipegang oleh Bapak Elvis, masih Bapak Elvis yang bercakap di situ. Nah, ini nanti juga bagi mahasiswa yang dari teknik lingkungan bisa menggunakan lab ini, pasti akan berhubungan dengan Bapak Elvis juga. Kemudian yang berikutnya adalah sistem informasi. Bagian sistem informasi ini sangat penting juga bagi mahasiswa. Sistem informasi ini dikepalai oleh Bapak Omega Rimba Gemilang, sarjana komputer, magister komputer. Nah, ini Bapak Omega ini nanti akan banyak membimbing mahasiswa juga mengenai sistem yang ada di UKS. Karena semua mahasiswa di UKS ini tentu akan berurusan dengan sistem yang ada di UKS ini. Sistem UKS yang ada sekarang yang digunakan dalam bidang akademik itu disebut dengan SINKRISTA, Sistem Informasi Universitas Kristen Surakarta, SINKRISTA. Nah, ini nanti mulai dari KRS, memilih mata kuliah, sampai nanti pembayaran SPP, tagihannya itu ada di sana semua. Kemudian yang terakhir ini kami juga akan mengenalkan tentang UKS ini tidak akan bisa berkembang tanpa adanya penjaminan mutu. Penjaminan mutu yang ada di sini adalah lembaga penjaminan mutu internal UKS yang dikepalai oleh Ibu Maria Atik Eko Susliawati, sarjana komputer. Nah, ini menjamin mutu internal, apakah sudah sesuai dengan standar yang ada di yang sudah ditentukan oleh LADIKTI atau tidak. Ini akan menjamin bagaimana UKS ini berjalan dan bisa mengikuti sesuai dengan regulasi yang ada di perguruan tinggi. Kami berharap mahasiswa ini saat pandemi ini kami berharap meskipun dengan daring
atau dengan secara online. Nah, ini mari kita tetap bersemangat untuk selalu meningkatkan pengetahuan belajar kita untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di Universitas Kristen Surakarta. Kami mempunyai misi yang mempunyai moto yang selalu kami unggul-unggulkan. UKS itu bukan hanya singkatan dari Universitas Kristen Surakarta, tetapi juga mempunyai arti unggul karena sehati. Dengan kehati-hatian ini kita bisa maju bersama, berkembang bersama, dan mempunyai dampak untuk di lingkungan Universitas Kristen Surakarta. Ini mengenai misi-visi Universitas Kristen Surakarta, dan kami perkenalan kami di jajaran kami, di struktural kami yang ada di Universitas Kristen Surakarta. Untuk selanjutnya kami berharap selalu semangat, jaga kesehatan, selalu melakukan protokol kesehatan. Jangan lupa juga selalu menggunakan masker dimanapun Anda berada. Terima kasih, selamat mengikuti EDT ini dengan semangat yang baru. Terima kasih, selamat siang.